Sebenarnya untuk konsep orang diet itu sangat simpel sekali ya guys. Dimulai dari hal yang paling ringan. Jadi yang terutama adalah harus yang namanya defisit kalori. Apa itu defisit kalori? Defisit kalori adalah kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Tentu di situ akan terjadi yang namanya pembakaran sisa dari energi, bukan sisa, pembakaran energi ya. Contohnya bisa dari lemak, atau mungkin glukosa, atau mungkin dari hal yang lainnya. Nah, kalau pembakaran defisit kalori terjadi, otomatis akan terjadi yang tadi disebutkan ya, ada pembakaran lemak atau mungkin pembakaran protein atau mungkin bisa jadi pembakaran dari gula. Lah prinsipnya itu aja sebenarnya. Harus defisit kalori dulu. Gimana caranya? Monggo bisa dieksplor atau dicari ilmunya sendiri. Karena dengan seperti itu tentunya tubuh kita kan sisa cadangan makanannya banyak ya. Jadi akan ngambil dari lemak-lemak yang ada di dalam tubuh. Tak mungkin bisa dari protein ataupun dari glukosa. Yang terutama sebenarnya dari lemak. Sebenarnya orang yang obesitas atau kegemukan adalah orang yang memiliki cadangan makanan yang cukup banyak. Kita punya cadangan. Ketika kita sadar terkait dengan pola hidup sehat, caranya adalah harus defisit kalori. Caranya seperti tadi bisa disebutkan, bisa explore atau browsing sendiri. Kalau saya pakainya adalah intermittent fasting. Apa itu intermittent fasting? Intermittent fasting adalah salah satu cara mengatur antara jendela makan dan jendela puasa. Intinya makanan yang masuk kita batasi dengan cara intermittent fasting. Jadi yang kebiasaan ngemil, misal pagi ngemil, siang ngemil, sore ngemil, malam ngemil, dengan adanya intermittent fasting, kalori yang dihasilkan kan kalau minum harus air putih atau teh tawar ya, yang tidak mengandung kalori atau 0 kalori, itu bisa kita atur, bisa kita batasi. Jadi di situ mengatur itunya saja sebenarnya. Yang tadinya ngemil, makannya rakus tiap hari, tiap jam makan, nah itu bisa diatasi. Karena kalau tidak, pasti akan namanya terjadi kelebihan kalori atau surplus kalori. Kalau lama-lama kebanyakan ditimbun, nah nanti beberapa organ bisa terganggu. Bisa menyebabkan diabetes mellitus, jantung koroner, gangguan-gangguan fungsi organ tubuh yang lainnya. Sangat berbahaya. Ketika penyakit sudah menyerang kita, otomatis harus konsumsi obat. Nah, terkadang minum obat pun tidak bisa menyembuhkan secara total. Kita harus ketergantungan dengan obat. Contohnya seperti obat hipertensi atau mungkin obat gula. Lah seperti itu guys. Pentingnya menjaga kesehatan. Kata Pak Menkes Budi Gunawan Sadikin, Pak Budi Gunawan Sadikin, minimal olahraga itu hanya 30 menit. Aktivitas fisik terserah apapun itu, sesuai kemampuan kita ya tentunya. 30 menit selama 5 hari gitu. Kalau saya pagi sore jogging tiap hari, karena saya ingin defisit kalori. Ya tubuh manusia kayak saya pun kadang tergoda ya, masih kadang cheating. Tapi nggak apa-apa, tubuh kan sebenarnya pinter banget. Tubuh kita itu adalah organ-organ yang sangat cerdas. Jadi ketika terjadi defisit kalori, kalau kita nggak cheating, nantinya tubuh tetap beradaptasi dengan kebiasaan yang baru itu. Makanya saya kadang cheating. Jadi biar tubuhnya bisa terus mengeksplor organ-organ dirinya tersebut. Itu kalau saya tips terkait dengan diet yang sedang saya lakukan. Otomatis makan ya sekarang nasi sudah jelas dibatasi, walaupun masih makan. Saya ya nggak ekstrim banget sih, nggak. Terus seperti protein
diperbanyak, tempe, putih telur, kuning telur pun juga kadang masih saya makan juga. Tapi makannya saya sedikit, kadang malah sehari sekali karena aktivitas yang kadang membuat lupa untuk makan. Kadang pun kalau kita puasa kan hormon grelin itu yang membuat rasa lapar itu menurun. Hormon leptin itu yang membuat rasa kenyang naik. Jadi tubuh kita udah ya nggak dikit-dikit pingin makan, dikit-dikit pingin makan. Makanya intermittent fasting berguna di situ. Ditambah lagi olahraga fisik minimal 30 menit selama 5 hari. Oke.